12 tokoh yang kami rangkum dari narasumber kami yang saya sebut sebagai tokoh stakeholder lintas bidang. Jadi kalau sekarang 2024 berarti 2 tahun lagi itu sudah usia 2 dasawarsa, hampir 20 tahun kurang 2 tahun, sehingga sudah cukup lama. Solo Raya Polling itu dulu mengawali survei jajak pendapat, Bapak Ibu sekalian bisa cek di media online, itu ketika Presiden Jokowi sekarang, Pak Joko Widodo itu adalah wali kota Solo. Tahun pertama jadi wali kota, ketika itu kami mengembangkan sebuah model baru peran serta masyarakat untuk melihat sampai sejauh mana kinerja wali kota selama 1 tahun itu diapresiasi oleh masyarakat. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya jarang sekali sebuah tata kelola pemerintahan lalu ada jajak pendapat persepsi masyarakat terhadap pemerintahannya, itu masih jarang. Nah, ketika itu kami sudah mengawali itu. Mengapa ketika itu kami mengawali itu? Karena kami melihat bahwa dalam sistem politik demokrasi secara langsung yang dipilih oleh rakyat itu, pertanggungjawaban utama dari kepala daerah itu kepada rakyatnya. Kalau dalam sistem politik di mana kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat, maka dia bertanggung jawabnya kepada yang memilih. Sebelumnya kan, sebelum 2005 itu kepala daerah kan dipilih oleh DPRD, maka pertanggung jawabannya kepada DPRD. Nah, ketika dipilih langsung oleh rakyat, pertanggung jawabannya kepada rakyat. Sebuah model ketika itu saya kembangkan bahwa kalau kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur yang dipilih oleh rakyat itu dipersepsikan positif kinerjanya, itu hampir pasti itu bisa terpilih kembali. Apalagi kalau persepsi positifnya menjadi lebih tinggi. Itu yang sedikit sejarah tentang Solo Raya Polling. Nah, sampai dengan hari ini Bapak Ibu sekalian, 2019 yang lalu, berapa tahun yang lalu? 3-4 tahun yang lalu, itu kami juga ketemu dengan teman-teman untuk menyampaikan gagasan kami tentang para stakeholder lintas bidang tadi. Lanjut, Mas. Hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah tantangan Solo ke depan, atau tantangan kendala pembangunan Solo ke depan itu sebenarnya mengerucut pada satu hal, yaitu Solo menjadi pusat peradaban Jawa. Gitu. Sedangkan tantangan yang kemudian bersifat cenderung praktis, cenderung pragmatis, itu diantaranya adalah keberlanjutan pembangunan wali kota sebelumnya. Karena masyarakat Solo ternyata setiap tahun saya melakukan jajak pendapat terhadap kinerja wali kota yang sekarang itu tingkat kepuasannya tinggi, tingkat kepuasannya tinggi, sehingga tidak mengherankan kalau kemudian para tokoh pun, para stakeholder pun itu juga berpandangan bahwa gitu, untuk membangun Solo itu perlu ada keberlanjutan terhadap apa yang telah dilakukan oleh wali kota sebelumnya. Yang kedua adalah keadilan ekonomi dan kemiskinan. Yang ketiga adalah orientasi pada pembangunan kota mais, kemudian seni budaya dan industri kerajinan, lapangan pekerjaan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah bonus demografi. Di Solo ini kelihatannya juga mengalami apa yang disebut dengan
bonus demografi. Tantangan yang ketujuh adalah tata kelola sampah, kemudian kemacetan lalu lintas dan penataan PKL. Ini khas kota-kota di Indonesia biasanya mengalami hal-hal semacam ini. Setidaknya nomor 5 sampai dengan nomor 9 itu hampir semua kota-kota di Indonesia mengalami hal semacam itu. Dan wali kota ke depan itu diharapkan oleh para stakeholder tadi mampu mengatasi persoalan itu. Grand design utamanya adalah menjadikan Solo sebagai peradaban Jawa. Itu seperti itu. Lalu karakter kepemimpinan seperti apa yang dimunculkan oleh para narasumber yang jumlahnya 19 tadi? Yang pertama adalah jujur anti korupsi, merakyat bersahaja, peduli kepada rakyat, peduli kepada rakyat, kemudian religius, taat beragama, memiliki sukses story. Jadi kalau misalkan moro-moro muncul gitu, tidak jelas sukses story-nya, ini para stakeholder ini menganggapnya kurang untuk bisa masuk ke dalam bursa pemimpin di kota Solo. Berpenampilan menarik tentu saja, karena memang wali kota itu adalah sosok figur. Kalau misalkan kurang menarik juga menurut para stakeholder itu juga tidak begitu sesuai. Visioner, dan ada satu lagi nih di bawah visioner itu, memiliki jejaring kuat di pemerintahan pusat. Ini kira-kira terinspirasi dengan wali kota yang sekarang. Karena apa? Karena sukses kota Solo bangun sekarang ini, yang kemudian setiap tahun saya survei ternyata tingkat kepuasannya tinggi, itu dipahami oleh masyarakat sebagai dampak dari jejaring wali kota dengan pemerintah pusat. Gitu. Mereka nggak masalah kok, masyarakat itu nggak masalah. Iya, gue berhasil loh, kuno punya dekeng di pusat, itu masyarakat nggak masalah gitu. Masyarakat itu senang. Sehingga di wali kota saya pun menang gitu loh, katanya. Ini tokoh loh Pak, bukan loh. Responden kita itu tokoh, bukan masyarakat. Itu bukan pemilih, tetapi tokoh itu menganggap bahwa ada nilai positifnya yang sangat tinggi kepada wali kota yang memiliki jejaring atau koneksi di tingkat pusat. Itu seperti itu. Nah, kalau saya kemudian memahaminya, kira-kira pemikiran dari para tokoh ini restu dari pemerintah pusat nantinya itu penting itu untuk mensukseskan Solo. Kalau tidak ada restu, tidak ada koneksi, tidak ada jaringan dengan pemerintah pusat, Solo akan memiliki keterbatasan alokasi program pembangunan dari pemerintah pusat, diperlakukan sama dengan daerah lain, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, kira-kira seperti itu. Karena memiliki koneksi itulah diharapkan wali kota yang akan datang itu mampu meningkatkan pembangunan di kota Solo. Gitu ya, itu kalau dari aspek keadilan itu kan bagi yang lain, bagi masyarakat Solo kan juga begitu. Bulan ke depan Solo harus menjadi pusat peradaban Jawa. Itu. Lalu siapa saja yang tokoh yang muncul, yang dimunculkan oleh para stakeholder tadi? Yang pertama adalah ini. Siapa ini Bapak Ibu sekalian? Mas Donald siapa? Teguh ya. Awak Teguh gitu seperti itu. Teguh Prakosa, wakil wali kota. Kalau yang ini, Bapak Ibu sekalian, Pak Budi ya, gitu. Jadi kita semua ini sambil cek ombak gitu, karena Bapak Ibu sekalian kan bagian dari masyarakat gitu. Sampai orang saya nggak ngerti gitu, Pak Sekda Solo, gitu. Nanti saya cek lagi. Kemudian kalau ini, Mas, ini. Kalau Mas Saga itu apa? Gitu. Gitu. Nah yang ini, bisa nggak? Ayo saya jangan deh. Saya mau tes. Bapak jangan paham betul Pak, cinta Pak.
Panjenengan Pak. Nggih panjenengan. Oh, Bapak. Sinten niki Pak? Ketua NU. Ketua Pak. Pak Masuri. Pak Masuri ya. Oh berarti cukup. Ya, jadi tidak salah karena stakeholder itu kemudian disebut Pak Masuri gitu. Yang unik apa Pak? Ada yang tahu? Ada yang nyebut ini? Ada yang tahu nggak? Gitu. Karena itu maka kita uji seperti itu. Bapak sekalian, teman-teman wartawan yang di sini, monggo setelah ini mungkin bisa diskusi dengan saya. Kok cuma itu toh Pak? Gitu. Seperti itu. Buat ditambah gitu. Jagoku Pak, buat gitu. Monggo nanti kita diskusikan. Seperti itu. Ini Bapak sekalian, 12 tokoh yang kami rangkum dari narasumber kami yang saya sebut sebagai tokoh stakeholder lintas. Ini kami ajukan dua pertanyaan untuk memperoleh itu. Satu, pertanyaannya adalah siapa di antara tokoh-tokoh kota Solo ini yang memiliki karakteristik sama atau setidaknya mendekati dengan karakteristik yang tadi diajukan oleh para tokoh ini.